Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Astari Razak dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Pandu Mesa dari kelompok 7 kewirausahaan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nada Salsabila. Perkenalkan, nama saya Sila dari Romanti. Perkenalkan, nama saya Farizal Firmansyah dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Masyito Dian Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan, kelompok kami akan menjelaskan mengenai discovery, idea, dan prototype pemberdayaan lulusan SMA negeri di daerah Depok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami. Kami mengangkat studi kasus berupa pemberdayaan kalangan lulusan anak SMA negeri di sekitar Jalan Barito, Kota Depok. Kami memberdayakan kalangan lulusan anak SMA negeri untuk dibekali soft skill yang berkaitan dengan digital. Edukasi digital yang diberikan utamanya adalah skill editing dan juga jualan online atau workshop. Kami memilih lulusan SMA negeri di sekitar Jalan Barito, Kota Depok karena memiliki latar belakang ekonomi yang minim, sehingga dengan membekal skill digital tersebut kami berharap akan membantu dari segi ekonomi. Di bagian discovery, kelompok kami memiliki objek penelitian yaitu siswa dan siswi pada SMA negeri yang baru saja lulus dan tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu perkuliahan. Faktanya adalah sedikit lapangan pekerjaan bagi lulusan SMA, dan beberapa teman kami hanya bekerja menjadi kasir di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, terus menjadi barista di coffee shop, maupun menjadi supir ojek online berupa supir Gojek maupun Grab. Selain faktor lapangan pekerjaan, faktor usia juga menjadi alasan kami memberdayakan mereka ya, karena beberapa tempat kerja seperti kasir di Alfamart maupun coffee shop telah menerapkan kebijakan berupa pembatasan usia dengan rentang 17 hingga 25 tahun ya. Setelah itu mereka harus mencari lapangan pekerjaan baru. Oleh karena ini kelompok kami nih mencoba untuk memberdayakan dalam bentuk soft skill, yaitu mendesain, menjadi content creator maupun edukasi mengenai media sosial sebagai wadah untuk berjualan online. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Berdasarkan data dari The Jakarta Post, lulusan SMA pada tahun 2020 mencapai angka 41% sekaligus menjadi lulusan terbanyak dibanding dengan tingkat pendidikan lain seperti SMP, S1, dan S2. Berdasarkan pengalaman kami, dapat ditemukan satu fakta bahwa sebagian besar teman-teman lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dilatar belakangi oleh faktor perekonomian orang tua, di mana dalam hal ini kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan menjadi alas paling dominan penyumbang terbesar banyaknya siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Idea dapat diartikan sebagai sebuah ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat. Hal ini dapat dipelajari dan diformulasikan ke dalam bentuk tema ataupun pola. Berdasarkan hasil temuan kelompok 7, peneliti yang mencoba memberdayakan para lulusan SMA negeri melalui diadakannya kelas desain atau videografi ataupun konten kreator. Jadi para lulusan SMA ini dilatih untuk mempunyai kemampuan soft skill itu sendiri. Tidak hanya itu, lulusan SMA negeri tersebut juga diberikan edukasi mengenai pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk mencari pekerjaan melalui adanya workshop. Jika dilihat dari prospek pekerjaan seperti desain grafis, videografis, ataupun konten kreator tidak membutuhkan adanya gelar tertentu. Yang penting mereka mempunyai skill yang memadai serta alat yang mendukung seperti laptop. Untuk itu, peneliti mencoba memberdayakan para lulusan SMA tersebut guna mempunyai skill kedepannya yang dapat digunakan di dunia pekerjaan. Model dari prototipe yang kelompok kami usung terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pengenalan aplikasi, tahapan kedua adalah pengenalan style editing, tahapan ketiga adalah pemanfaatan media sosial. Pada tahapan pertama, pengenalan aplikasi yang biasa digunakan untuk keperluan desain grafis, video editing, maupun pembuatan konten. Aplikasi-aplikasi ini contohnya adalah Canva, Photoshop, maupun aplikasi-aplikasi yang menjadi standar dalam dunia pekerjaan. Kemudian tahapan kedua adalah mempelajari berbagai macam style editing yang ada. Seiring dengan perkembangan waktu, sudah pasti style editing
editing juga akan berubah mengikuti kemauan pasar. Pada tahap ini output yang diharapkan adalah para siswa mampu menghadapi berbagai macam permintaan klien. Kemudian tahap ketiga adalah mengetahui proses pemanfaatan media sosial. Dengan skill yang sudah mereka punya, yaitu skill desain grafis, skill video editing, maupun pembuatan konten, dalam hal ini konten kreator, sudah pasti hal ini dapat menguntungkan mereka untuk membranding sebuah produk. Dengan branding yang semakin bagus dan tampilan yang menarik, itu akan menambah pengunjung yang datang ke toko online mereka. Diharapkan output yang dihasilkan adalah pembelian produk. Untuk menjaga proses sustainability dan keberlanjutan, selain mereka sudah bisa mencari pekerjaan sendiri dengan skill yang mereka miliki, kelompok kami juga akan terus memantau dan mencarikan mereka proyek-proyek seperti desain grafis, video editing, maupun pembuatan konten yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang tambahan. Kesimpulan atas penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok 7, pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu memberikan pelatihan soft skill berupa pelatihan mendesain, mengedit video, dan branding produk kepada 5 orang lulusan SMA negeri di daerah Depok yang bertujuan agar skill tersebut bisa mereka gunakan untuk membuka usaha jasa desain grafis, videografis, dan konten kreator. Demikian penjelasan yang bisa kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kami ada yang kurang jelas, dan terima kasih buat yang sudah menonton video penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.